Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita hari ini. Mengucap syukur Tuhan sungguh baik dalam setiap kehidupan kita, mengumpulkan kita bersama tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara semua untuk bersaat teduh secara pribadi. Panggilan berbakti diambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punyamulah kerajaan dan Engkaulah yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Kita akan berdoa, mengucap syukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang sungguh besar, Allah yang menyertai kami dalam setiap perkara dan kehidupan kami Tuhan. Mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang dan berkumpul Tuhan di tempat ini. Biarlah curahan kuasa berkat-Mu akan melingkupi kami semua. Kami percaya penyertaan-Mu akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Engkau akan terus menolong kami. Berkati setiap pribadi yang ada di tempat ini di dalam Tuhan kasih kuasa-Mu Tuhan. Dan kami serahkan juga saudara-saudara kami yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing Tuhan melalui ibadah streaming. Kami percaya penyertaan-Mu akan terus melingkupi mereka Tuhan. Dan kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Allah adalah pencipta atas segala langit dan bumi. Kita akan memuji nama Tuhan. Langit dan bumi.
menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kita akan bersama-sama datang menyembah Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu.
dan berkat yang telah Tuhan berikan melalui persembahan dan persepuluhan. Panggilan memberi diambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan persepuluhan masuk ke pelatarannya. Ambil kantong persembahan diedarkan, kita akan memuji nama Tuhan. Hitunglah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala berkat kemurahan-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami hari demi hari ya Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur ada di tempat ini ya Bapa, untuk menaikkan pujian penyembahan kami ya Bapa. Dan kiranya Kau memberkati persembahan kami ini ya Bapa, sebagai rasa syukur kami Tuhan dan cinta kami kepada Engkau Tuhan, bahkan rasa hormat kami atas pemberian apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya Kau berkati persembahan kami ini ya Bapa, untuk pelayanan di tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tadi kita satu dalam doa, kita serahkan anak kita. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini anak-anak kami begitu setia untuk belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan urapi satu persatu anak kami ya Bapa, berikan mereka hikmat, cerdasan dan kepintaran ya Tuhan, sehingga bisa menjadi anak yang luar biasa, bisa memahami kebenaran firman Tuhan, dan mereka bisa bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Semakin mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Bapa. Kami serahkan waktu mereka untuk belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-24 sampai ke-25. Kita akan membacanya bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membacanya bersama-sama. Mari, 1, 2, 3. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Dia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Dia diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Dia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Amin. Masih kita berdiri, kita akan memujikan nama Tuhan untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hatimu Tuhan. Persiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
Benar Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Firman-Mu yang memberikan kami pengetahuan akan Engkau ya Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami siap belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini ya Bapa, kami mendapatkan berkat firman Tuhan yang menguatkan iman kami, dan kami bisa mengenal Engkau jauh lebih dalam lagi ya Bapa. Dan semakin kami yakin bahwa Tuhan kami itu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Saya dulu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai pribadi Yesus, yaitu seorang kreator atau pencipta. Kita baca kitab kita dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 30 biar kita bisa memahami pembacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kita baca silih berganti, saya ayat 22, Bapak Ibu Saudara ayat 23. Kita baca silih berganti sampai ayat ke-30. Saya akan memulainya. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan dalam kotamu dan melihat orang-orang negaramu, aku menemukan sesuatu yang apa yang kamu sembah, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan nyaman dengan Dia, walaupun Dia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa kaya yang sama seperti emas, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Bapak Ibu Saudaraku, perikop ini sering kali mungkin orang salah paham. Di ayat 25 yang tadi kita baca dikatakan bahwa dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberitakan hidup, yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Banyak orang yang memakai ayat ini yang memahaminya, oh berarti Tuhan tidak perlu manusia. Buat apa manusia ada di dunia? Pemikiran ini muncul dari tokoh-tokoh filsuf, yaitu dari pas zaman di Kisah Para Rasul di daerah Athena. Banyak mulai pengajaran-pengajaran tentang filsafat-filsafat, dan banyak hal-hal yang, oh kenapa ada kursi, jangan-jangan ada dewa atau ada roh yang mendiami dan sebagainya. Mulai banyak pemikiran-pemikiran yang muncul saat itu.
Dan Paulus saat itu sedang di Athena dan mengajarkan pada jemaat di Kisah Para Rasul mengenai ajaran-ajaran ini. Bapak Ibu Saudara, kalau sampai sekarang ini saya tanya, Bapak Ibu percaya dunia ini diciptakan oleh Tuhan? Percaya? Wah, yakin saya dengarnya. Percaya? Atau Bapak Ibu Saudara mengiyakan, yaitu teori Big Bang? Ada yang percaya? Atau nggak tahu teori Big Bang? Jadi ada satu teori yang mengatakan bahwa itu ada ya terjadi benturan atau segala macam, akhirnya jadilah bumi ini dan segalanya. Tidak mungkin Tuhan menciptakan. Dan banyak pembuktian-pembuktian yang mungkin diketahui bahwa memang tidak bisa masuk akal kalau Tuhan yang menciptakan seluruh bumi dan isinya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar dari kitab Kejadian, berapa hari Tuhan menciptakan seluruh bumi dan isinya? 6 atau 7? Seluruh bumi dan isinya. Berapa hari? 6 hari Bapak Ibu Saudara. Ada di dunia ini manusia yang bisa menciptakan semua dalam 6 hari? Ada? Handphone, mobil, itu aja berapa tahun? Gak mungkin dalam sehari 2 hari langsung bisa. Ini tidak ada yang menandingi Tuhan kita yang bisa menciptakan semua dalam 6 hari. Dan lebih menariknya Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan secara detail. Gajah, suara gajahnya gak mungkin dong. Bayangkan, tidak ada di pikiran kita, kok bisa Tuhan menciptakan gajah bunyinya seperti itu. Bukan nanti jadinya bukan gajah, kan aneh kalau gajah badannya gede tapi bunyinya seperti itu. Kalau di taman safari ada gajah seperti itu, pasti heran pengunjung, ini gajah atau babi? Ya kan gak mungkin. Bayangkan, bahkan sampai ada tanaman namanya putri malu. Bapak Ibu tahu kan, kalau disentuh dia malu-maluin, gak mau nunjukkan jati diri. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya membayangkan bagaimana Tuhan kita sungguh luar biasa. Ada yang di sini diciptain yang sama? Gak ada. Saya beda dengan Bapak Ibu Saudara. Walaupun kembar, itu juga berbeda Bapak Ibu Saudara. Ada perbedaannya. Tidak mungkin semua sama. Ini yang luar biasa, dan kita belajar ada 2 sifat yang Tuhan miliki dan tidak ada di dunia ini dimiliki oleh yang lainnya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yaitu Allah yang mandiri. Dikatakan Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita perhatikan di ayat 24 dan 25 ini, Allah itu mandiri, tidak butuh tim untuk membangun semua langit dan bumi dan segala isinya. Hanya dengan ucapan, dengan dia berfirman, semua jadi. Tidak ada seorang pencipta yang bisa mandiri seperti Tuhan. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Sekarang kendaraan diciptakan
Semua udah ada timnya, yang desain, yang ini segala macam. Idenya memang satu orang, tapi dia apakah bisa mengerjakan semuanya? Tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau menegaskan di dalam kisah para rasul ini, tidak ada yang bisa membandingin, yaitu Tuhan kita. Siapapun Tuhan dan dewa manapun tidak ada. Di dunia tidak ada. Dewa siapa? Dewa matahari? Ya. Dewa apa lagi yang Bapak tahu? Apa? Deus. Itu karena ingat judi online atau apa itu? Bapak Ibu Saudara, tidak ada di dunia ini yang dapat membandingkan Tuhan kita. Tidak ada, karena Allah mandiri. Bukan berarti dikatakan begini, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita salah paham tentang di ayat 25, yaitu kata tidak dilayani oleh tangan manusia. Apakah kita punya peran penting di dalam dunia ini? Ada, Bapak Ibu Saudara. Ingat pesan Tuhan di Kejadian, tugas kita manusia apa? Memelihara dan melestarikan. Tugas kita hanya itu. Tidak ada disuruh kita manusia menciptakan, tanda kutip, hal yang baru di dunia ini. Ada? Tidak ada. Walaupun profesor, ahli, bahkan maaf Bapak Ibu Saudara, sampai sekarang Cina berusaha bikin matahari, tetap aja tidak bisa seperti matahari yang Tuhan ciptakan. Kalau kita berpikir, benar-benar pakai logika kita, bagaimana dia bisa tetap berputar? Kalau tanpa Tuhan kita, kalau Tuhan kita suruh berhenti, ya berhenti bisa. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan Paulus kepada jemaat saat itu, kita tidak perlu namanya menyembah dewa-dewa yang ada di kuil-kuil, di patung-patung, ataupun dimanapun, mau di pohon, di batu, tidak perlu. Karena dewa atau Tuhan-Tuhan yang lain yang ada di kuil-kuil ataupun di benda-benda yang mati, itu tidak akan memberikan, apa dikatakan? Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua. Tidak ada di dunia ini dewa, bahkan Tuhan yang lain yang bisa memberikan kita hidup. Bapak Ibu Saudara, saya sampai detik ini saya bersyukur. Kalaupun maaf Bapak Ibu Saudara, saya habis khotbah keluar terus meninggal, ya itu karena Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata, oh Pak Adit selesai di dunia hari ini, ya udah. Sepanjang hari ini diberikan kesehatan dan nafas, ya itu karena Tuhan. Tidak ada di dunia ini ketika kita datang ke gunung, kita minta pertolongan, minta dewa sana ini, saya mau minta kaya, minta jodoh. Kagak Bapak Ibu Saudara. Tidak ada hal-hal lain atau Tuhan-Tuhan yang lain yang bisa sanggup memberikan kita hidup dan nafas. Bahkan dikatakan segala sesuatu, apapun Bapak Ibu Saudara. Boleh next? Dikatakan di Ayub pasal 41 ayat 11, siapakah yang menghadapi aku, yang kubiarkan tetap selamat?
apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Ini jelas firman Tuhan ketika kisah Ayub. Dia habisi semuanya dan diizinkan oleh Tuhan. Berarti menunjukkan apapun yang ada di dunia ini itu milik siapa? Tuhan. Kalau Tuhan berkata hilang, lenyap, ya lenyap. Karena Tuhanlah pemilik semua yang ada di apa dikatakan? Di kolong langit. Istri kita, anak kita, harta kita, semua milik Tuhan. Terus saya beli loh Pak, rumah saya beli, mobil saya beli, itu kan hak saya, milik saya. Mungkin secara duniawi itu hak dan milik kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan suruh hilang, ya hilang. Suruh kasih, ya kasih. Bahkan Ayub seorang yang saleh, hartanya banyak, dia izinkan iblis untuk mencobai Ayub. Bikin apa? Boleh apa saja yang kamu ambil, tetapi jangan sentuh nyawanya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, nyawa kita milik Tuhan. Saya tadi bilang, kalau saya pun mati hari ini setelah ibadah, yaitu haknya Tuhan, karena Dia yang milik saya, jiwa saya. Next, bahkan di dalam Yohanes 17 ayat 4-5 dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bahkan Tuhan Yesus memuliakan Allah. Loh, berarti Tuhan Yesus bukan Allah? Ya Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menunjukkan tidak ada di dunia ini selain Tuhan kita. Karena Tuhan Yesus sendiri mengagungkan Allah Bapa juga, mengagungkan Allah Roh Kudus, mempermuliakan dalam hidupnya ketika ada di dunia. Jadi tugas kita apa Pak? Sebagai manusia, tugas kita yaitu pertama tadi Pak, memelihara dan melestarikan apa yang ada di dunia ini. Dan tugas kita adalah merespon apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita melayani di gereja, di rumah, bahkan di lingkungan, di pekerjaan, itu semata-mata kita untuk meresponi apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Semakin kita meresponi apa yang Tuhan berikan dalam kita, semakin kita bersyukur kepada Tuhan. Semakin kita makin kecil, bukan semakin besar, tapi Tuhan kita yang semakin besar. Karena kita meresponi dengan baik, dengan penuh rasa syukur kita. Tapi kalau kita merasa kita hebat dan mampu, berarti Tuhan kita yang semakin kecil dan kita semakin besar. Bukan Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kita, tetapi diri kita dipermuliakan melalui kehidupan kita. Hal yang kedua, Bapak Saudara, yaitu Allah yang tidak berubah-ubah. Dikatakan sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujaga-pujagamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi
sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Bayangkan, Paulus sangat tegas dan keras khotbahnya bahwa kita ini adalah keturunan Allah. Dan Paulus menjelaskan bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah-ubah dari dahulu, sekarang, dan bahkan selama-lamanya. Bahkan di dalam Mazmur 102 ayat 26 sampai 28 dikatakan, dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah berubah. Enggak Pak, saya baca di Alkitab Tuhan berubah-berubah. Itu kisahnya Yunus. Tahu Bapak Ibu Saudara? Yunus disuruh apa? Ke mana? Niniwe atau ke Niniwe Bapak Ibu Saudara? Disuruh apa? Nus pergi ke Niniwe, lu injili, lu sampaikan firman Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan yang juru selamat dan semua akan dibinasakan. Datanglah Yunus. Datang atau kabur? Kabur dulu Bapak Ibu Saudara. Kabur bukan semata-mata dia kabur Bapak Ibu Saudara atau lari dari panggilan. Dia tahu Niniwe itu seperti apa. Percuma disampaikan firman Tuhan, orang-orang Niniwe tidak akan bertobat. Tapi Yesus memakai apa? Ikan paus atau ikan besar? Ikan besar, bukan ikan paus Bapak Ibu Saudara. Tidak ada di Alkitab tertulis ikan paus, ikan besar. Jangan salah, berarti besok sekolah minggu lagi harus tahu ikan paus atau ikan besar. Bapak Ibu Saudara, tapi ketika Yunus datang ke Niniwe dan semua orang bertobat, Tuhan tidak membinasakan. Karena itu Yunus tahu Tuhan itu seperti apa. Terus Saul melakukan kesalahan. Tuhan mau membinasakan Saul, tetapi dia apa? Bertobat, diselamatkan. Oh itu Tuhan berubah. Tahu kisah Sodom dan Gomora? Tuhan suruh siapa? Abraham datang. Suruh apa? Cari berapa orang? Suruh cari orang yang percaya kepada Tuhan. Silakan cari orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau ada, saya tidak akan binasakan Sodom dan Gomora. Tapi apa? Dia bilang, kalau 10 Tuhan saya dapat nego. Kalau sekian, sampai 1 orang pun tidak ada, tetap aja Tuhan. Tapi Ibu Saudara, Tuhan kita tidak pernah berubah. Apalagi karena situasi dan kondisi hidup kita. Tidak. Kalau dia berkata A ya A, B B. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan inginkan ketika di dalam firman Tuhan mungkin ada dilihat seperti Tuhan berubah-ubah. Bukan Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan mau menunjukkan perasaan hatinya terhadap situasi kita. Dia memberikan kesempatan
kepada manusia untuk meresponi atas tindakan yang akan Tuhan jangan. Kalau respon kita yaitu balik kepada Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dari kita lahir sampai nanti kita dipanggil Tuhan, itu semua sudah dimiliki Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika dalam kehidupan kita jauh, kita jatuh dalam Tuhan, jatuh dalam dosa, dan jauh dari Tuhan, apakah rencananya berubah? Tidak Bapak Ibu Saudara. Tuhan tetap memberikan kesempatan. Kalau kita tidak berubah, ya Tuhan akan binasakan. Jadi Tuhan tidak berubah walaupun di tengah-tengah tujuannya orang yang dipakainya berubah. Tuhan tetap konsisten dengan apa yang dia pengen, apa yang dia rencanakan dari awal sampai akhir. Saya akan tutup Bapak Ibu Saudara. Pertama, ketahuilah Tuhan lebih besar daripada imajinasi kita. Terkadang kita selalu memakai pikiran kita seolah-olah Tuhan kita itu kecil. Kita berpikir Tuhan kita tidak mampu mengatasi setiap masalah-masalah dalam hidup kita, tidak mampu membantu kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan kita lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Dan yang kedua, Tuhan yang besar tetap peduli atas kehidupan kita. Kalau saat ini kita sedang jatuh terpuruk, Tuhan tetap peduli dan Tuhan tetap dalam rencananya. Tetapi respon kita seperti apa? Respon kita ketika kita jatuh, kita jauh dari Tuhan, kita kembali ke Tuhan atau tidak? Kalau kita tidak seperti firman Tuhan, ya kita akan dibawa hukuman maut. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan, maka dengan setia dan adil, Tuhan tetap mengampuni kita. Dan Tuhan memberikan pengadilan juga kepada kita atas apa yang kita perbuat, atas apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Semua nanti dipertanggungjawabkan di surga dan di neraka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kerjakan apa yang Tuhan sudah percaya dalam kehidupan kita. Responlah dengan penuh rasa syukur, supaya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita, bukan diri kita. Amin. Saya undang pemain musik dan singer. Kita meresponi firman Tuhan pada sepadan pagi hari ini. Ialah penyelamat kita. Tidak ada yang seperti Yesus yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Tuhan lebih sayang kepada kita, walaupun kita mungkin semakin kita jauh dari Tuhan, Tuhan tetap sayang dengan kita. Jangan menghilangkan kesempatan
ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita kembali kepada Dia. Kita naikkan puji Yesus Penyelamat. Kami tahu segala gunung, laut, akan tunduk di hadapan sebab Engkaulah Cipta segala isi yang ada di bumi. Kami bersyukur atas segala yang Kau berikan.
bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dan kami mengimani bahwa Tuhan kami yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Kau. Tidak ada dewa atau apapun yang ada di dunia ini Tuhan yang lebih besar daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau memberikan kesempatan-kesempatan untuk kami kembali kepada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bila saat ini atau berapa hari yang lalu Tuhan kami jauh daripada-Mu Tuhan. Kami di pagi hari ini ingatkan Tuhan untuk kembali kepada-Mu Tuhan, untuk kami, untuk semakin kami dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan atas berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Hari demi hari ya Bapa, kami mau belajar Tuhan, meresponi apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Semakin Tuhan yang ditinggikan, bukan diri kami Bapa. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita arahkan hati, pikiran kita, dan langkah kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak, menantu, bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anak-anakmu dan cucu-cucumu. Diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, sehingga dipakai Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa. Diberkatilah engkau dalam setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan, sehingga mendatangkan suatu keberhasilan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang cinta akan Tuhan, yang sayang kepada Tuhan, yang menghormati Tuhan. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus sampai menjemput kita yang kedua kali. Haleluya. Amin. Aku memuji